sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari renungi setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu sampai hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah,
sehingga Engkau memperhitungkan setiap kami. Jiwa yang tidak ada nilainya, tapi Engkau menebus kami dengan tubuh, dengan darah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tanganmu, katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
sebagai juru selamatmu. Buka hatimu, buka hidupmu, serahkanlah kepadanya. Sebab Dia Tuhan yang berdaulat, yang memerintah dan yang memimpin atas hidup kami, untuk selamanya. Kami sambut Engkau sebagai pribadi juru selamat yang memiliki hidup kami. Dengan apa ku dapat balas segala perbuatanmu, segala kebaikanmu Tuhan. Engkau yang hidup dalam hidup kami. Sambut Engkau, Tuhan yang setia, Bapa yang baik, Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami, Allah Immanuel yang bersama kami, Allah El Shaddai, Allah Jehovah, Allah Israel. You are the word of the living God, the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. I was supposed to worship you. Hallelujah. Lift up that name of Gerejamu menyembah Engkau Tuhan. Gerejamu menyembah-Mu. Amin. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the other skies, their crowns before the Lamb of God, and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kasih tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Come on, sing this song. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are
kuduslah Engkau. Siang dan malam kami menaruh segala mahkota duniawi kami di hadapan Engkau. Raja damai, Allah yang perkasa, kami berseru haleluya to the King above all kings, to the Lord above all lords. Oh yeah, let's sing together day and night, night and day. Let incense arise day and night, night and day. Let incense arise day and night, night and day. Let incense arise
mengampuni kami Tuhan. Saling menandakan pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Engkaulah Raja kami Bapa. Biarlah mulut kami Tuhan di pagi hari ini mau terus memuji Engkau. Karena Engkau telah memberikan Tuhan nyawamu, ganti nyawa kami Tuhan. Apa yang dapat kami balas Tuhan selain pujian dan penyembahan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Glory, glory, your name. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Sehingga kami mengerti Tuhan akan pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami menundukkan diri kami Tuhan. Untuk kami diberkati. Untuk kami ditegur. Untuk kami dibangun, untuk kami dikuatkan Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu saja Tuhan kami naikkan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih tim Praise and Worship di pagi hari ini. Boleh dinyalakan lampunya untuk jemaat. Iya. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali boleh melihat keluarga BSD Church kembali berada di rumah Tuhan. Hari ini ya adalah kita memperingati sebuah momen yang sangat spesial sebenarnya Bapak Ibu. Gitu ya, dengan saudara berada di tempat ini bersama dengan keluarga rohani, kita saling menguatkan, menghibur, amin, dan saling memberkati. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Belum tanya kabarnya, ya pasti luar biasa karena sudah berada di tempat ini ya kan. Baiklah, lalu untuk jemaat yang baru pertama kali mungkin hadir di ibadah BSD Church, saya ucapkan selamat datang. Ya di tempat ini nggak ada yang jaim Bapak Ibu, saudara diterima, saudara bukan dihakimi tapi saudara diterima sebagai satu tubuh Kristus gitu ya. Lalu hari ini kita akan mendalami satu tema yaitu bulan April dengan judul Purpose of the Coming. Apa sebenarnya tujuan Kristus datang ke dunia ini? Dan secara khusus untuk Jumat Agung saya bawakan sebuah judul yaitu Glorify Your Name. Dimuliakanlah namamu. Dan itu juga sudah ada di CG kita kemarin Bapak Ibu ya. Boleh bergabung juga di CG untuk berikutnya Bapak Ibu ya, saya undang. Lalu sebelum kita mendalami firman Tuhan lebih jauh, maka saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Now my soul is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. No. No. But for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. Glorify it again. Was that an angel's voice? I'm sure I heard the word
Nephi. Keep listening. Did you hear that? Strange thunder. That wasn't thunder. Those of you who heard the voice, it was for your benefit, not mine. Baru saja Yesus masuk ke Yerusalem. Betul ya, dielu-elukan. Lalu orang berteriak apa? Hosana. Diberkatilah dia, Raja Israel. Hosana, diberkatilah Raja Israel. Saudara tahu bahwa Hosana adalah artinya selamatkanlah kami. Jadi orang Israel kepengen Yesus menyelamatkan dia gitu. Tetapi sesaat sesudah Yesus masuk dan berada di pelataran bait Allah, orang banyak itu datang. Kepentingannya mungkin beda-beda. Ada yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus, ada ingin melihat mujizat besar apa lagi yang bisa Yesus lakukan. Tetapi ingat, ada juga mata-mata pengintai yang sedang mencari kesalahan Yesus untuk dia didakwa. Lalu peristiwa ini terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama, sudah ada di depan, 2-3. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sebelum disalibkan Bapak Ibu, Yesus sering berbicara tentang kematiannya. Namun murid-muridnya itu nggak ngerti atau tidak mau mengerti Bapak Ibu. Karena mungkin seperti kita ya, lebih suka mendengar firman yang menyenangkan, betul? Yang tentang pekerjaan-pekerjaan mujizat yang hebat. Tidak suka temanya penderitaan, nggak suka temanya hukuman, nggak suka tema tentang pertobatan. Terlebih lagi nggak suka tentang tema salib. Karena sudah tahu salib itu pasti menderita. Gitu ya. Namun Yesus sering memberitahu murid-muridnya. Mengapa? Supaya ada kesiapan, supaya ada kekuatan ketika itu datang. Di Yohanes 12 ini Yesus bahkan menunjukkan perasaannya loh. Bukan hanya firman, betul? Tetapi menunjukkan secara langsung perasaannya. Karena yang akan dihadapi oleh Yesus bukan mati biasa. Tetapi akan ada apa? Pengkhianatan oleh murid yang dia kasihi. Dia dijual, dia dipukul, dicambuk, dihina, diludahi, dihakimi bahkan. Dan terakhir dipakukan di atas salib. Bagaimana Bapak Ibu seorang manusia perasaannya bagaimana ketika dia tahu bahwa dia akan mati dan matinya itu menderita. Matinya itu mengenaskan. Kalau mati biasa besok mati, tidur mati ya sudahlah ya. Tetapi ini mati, dia tahu ada sebuah perjalanan yang sangat menderita yang harus dilalui. Yesus memiliki dua pilihan, betul? Di ayat 27. Yang pertama, manusia Yesus ingin mengatakan begini, tolongin saya dong. Lepaskan saya gak kuat nih. Berapa lama penyiksaannya? Berapa lama aku akan dicambuk? Berapa lama aku akan masuk di penjara? Berapa lama harus aku jalani? Jiwaku sakit nih. Jiwaku terguncang hebat. Atau pilihan kedua, segera Yesus meralat mengatakan, tidak,
Sebab untuk itulah aku datang. Saudara bisa lihat ya gejolak batin di dalam diri Yesus menghadapi penderitaan. Yesus itu punya kekuatan, betul? Punya kuasa loh. Cukup dan semua itu lewat, betul? Cukup satu kata, semua batalion surga datang menolongnya. Tapi itu dilakukan tidak. Yesus memilih untuk setia, untuk taat, menjalani. Mengapa? Ayat 28, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, firman sudah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Setiap dosa saudara yang kita lakukan dibayarnya dengan maut. Bapak Ibu, kita manusia tidak pernah sanggup membayarnya. Kita sudah pasti menghadapi maut. Mazmur 49 ayat 7 mengatakan gini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Gak ada yang bisa bebas dirinya sendiri. Tetapi Yesus yang menggantikan kita, saudara. Tetapi manusia Yesus ini tergoncang juga jiwanya saat dia ingin membayar upah dosa. Manusia-manusia seperti kita nih, dia pun tergoncang. Saudara, kita mau lihat juga ya bagaimana perasaan Yesus saat di Getsemani. Yesus juga menunjukkan perasaannya. Tayangkan slide yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, ini saya ambil dari beberapa Injil yang menyatakan perasaan Yesus pada malam hari dia ditangkap. Bapak Ibu lihat ya, daftar perasaan Yesus ketika akan menghadapi penderitaan. Tergoncang jiwanya, sedih dan gentar, sangat sedih seperti mau mati rasanya, sangat takut dan gentar, sangat sedih seperti mau mati rasanya. Terakhir, peluhnya seperti apa? Titik-titik darah. Dia Tuhan. Tetapi begitu sedih dan tergoncangnya loh Bapak Ibu. Kita manusia terkadang lebih berani dari Yesus. Merasa dosa kita ini sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau hidup ya enjoy aja deh. Kan kita sudah ditebus. Enjoy your life katanya. Dunia bilang hidup loh hanya satu kali. Enjoy your life. Demikian Bapak Ibu? Kurang tepat. Yang benar adalah begini. Mati yang satu kali Bapak Ibu. Betul ya? Yesus saja matinya satu kali ya. Kita masa mati berkali-kali kan enggak ya? Kita matinya satu kali, hidupnya setiap hari. Ketika kita menyadari bahwa kita hanya mati satu kali, hidup ini harus dijalani sebaik-baiknya, bukan sesuka-sukanya. Amin Bapak Ibu. Dosa itu menuntut korban darah. Saudara kita hari ini mau belajar meninggalkan dosa yang merantai kita. Hari ini kita buat sebuah komitmen baru Bapak Ibu. Meskipun saya tahu kita sudah menjalani Jumat Agung ini setiap tahun. Betul? Tapi buatlah komitmen baru hari ini untuk melepaskan segala kenikmatan dosa. Karena maut telah dikalahkan di atas salib oleh Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita sudah lunas dibayar. Sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan kemenangan yang diberikan. Bukan dengan harta loh bayarnya. Tetapi dengan darah anak domba Allah. Ketika Yesus di Getsemani. Mungkin dia berpikir dan bernego dengan Tuhan. Tuhan, Ishak aja nih waktu mau diserahkan, betul? Oleh siapa? Abraham. Tuhan menyediakan domba lain, bukannya Ishak nih.
Hari ini kata Tuhan kalau bisa sediakan domba juga supaya yang disalib domba bukan aku. Tetapi Tuhan pilih untuk tetap menjalani penderitaan. Karena kata Tuhan apa? Untuk kita. Amin. Itu indahnya Bapak Ibu salib. Untuk kita derita yang ditanggungnya. Yesus saja tergoncang, gentar ketika membayar dosa. Masakan kita manusia terus menerus ya. Hidup dalam dosa, main-main dengan dosa. Kita sedang tidak menghargai Tuhan. Tidak menghormati pengorbanannya. Ketika kita masih terus menerus membiarkan diri untuk jatuh. Saudara, kita harus bangkit. Kita harus kalahkan godaan. Amin. Jumat Agung ini adalah hari terbaik. Kesempatan yang terbaik untuk kita mengakui setiap pelanggaran kita. Dan kembali kepada Yesus. Sesungguhnya Bapak Ibu, pemilik hidup kita itu kan Tuhan ya. Kita ini hanya mengelola loh. Tubuh nih Bapak Ibu diberikan itu untuk dikelola. Bukan kita pemiliknya. Harta diberikan kepada saudara, promosi diberikan kepada saudara, jabatan pekerjaan diberikan kepada saudara, bukan milik saudara, tetapi untuk saudara kelola untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Bersama-sama 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup kita saat ini, saudara, haruslah hidup untuk kebenaran. Bukan hidup enjoy your life. Tapi untuk kebenaran. Dan kita telah sembuh. Sembuh dari apa? Cara pikir kita yang lama. Sembuh dari apa? Hidup kita yang lama. Dan kita sekarang memperoleh hidup yang baru di dalam Dia. Amin. Saya bagikan 3 hal. Bagaimana sih Bapak Ibu cara kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, muliakan Tuhan melalui hidup kita. Saudara, kita sering ya curhat sama Tuhan. Terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak suruh istrinya, kamu aja yang curhat. Nah kita ini paling sering curhat. Ya. Hidup saya begini banget ya Tuhan. Begitu banget ya hidup saya. Susah terus ya saya. Tetangga saya itu loh hidupnya enak. Kenapa saya susah terus gitu. Mobil satu gak ganti-ganti dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu saja gitu ya. Yang ini udah ganti mobil listrik saya belum. Gitu kan. Saya juga belum Bapak Ibu ya, bersabar ya. Nah saya mau ini, saya mau beli itu. Kita ini ahli curhat Bapak Ibu. Tetapi pernahkah saudara curhat kepada teman tentang kebaikan Tuhan? Tentang pemeliharaan Tuhan. Tentang pertolongan Tuhan. Tentang mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dulu dan sekarang. Pernah? Saudara, kita akan berubah hari ini. Setiap kali kita berkomunitas, yang pertama kali ketika ketemu curhat kita tentang Tuhan dulu. Amin. Bukan curhat tentang toko sebelah dulu. Curhat tentang Tuhan menolong kita. Amin. Tentang Tuhan memberkati kita. Sehingga itu memberi kekuatan kepada orang lain. Ceritakan dengan semangat dong. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kalau curhat tentang mobil tetangga sebelah semangat 45 ya kan. Berarti kalau misalnya kita curhat tentang kebaikan Tuhan harus lebih dari semangat 45. Maju tak gentar, gak mau denger, dikotbah terus. Sampai dengar, ya sampai dia mengaku betul Tuhanmu itu luar biasa gitu. Hidup kita harus seperti itu. Amin. Itulah memuliakan Tuhan. Jadi setiap kali kita bertemu ngomongin tentang apa? Tuhan. Ya.
Ngomong yang lain pun lupa karena terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gitu loh ya. Lalu yang kedua, muliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Saudara, lakukanlah perbuatan yang baik. Layani orang dengan rendah hati. Jangan jahat Bapak Ibu dalam hati, dalam ucapan pun jangan jahat. Betul? Halo? Karena gini, ingat, apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau ngomongnya, anak ini gak pinter nih. Gak pinter beneran Bu. Gitu, anak saya kayaknya gak naik kelas. Gak naik kelas beneran loh Bu nanti. Gitu. Jadi ucapkanlah yang baik, yang manis untuk didengar. Amin. Kita melayani, pandangnya Tuhan. Bukan untuk kita dipandang hebat. Tetapi pandang kepada Tuhan. Pastikan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan ketika pelayanan kita berdampak Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang membangun apa? Komunitas. Kita sedang membangun ibadah orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Tidak lagi cara bicara kita seperti dulu. Tetapi komunitas kita bicaranya mengagungkan nama Tuhan. Yang ketiga, muliakan Tuhan melalui penderitaan kita. Ketika jiwanya tergoncang, Yesus mempertahankan ketaatannya, kesetiaannya, dan memilih untuk apa? Muliakan nama Tuhan. Untuk apa? Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Apakah Tuhan melepaskan Yesus dari jalan salib? Enggak. Tetap disalib. Bapak Ibu keluarga BSD Church, mari kita bersama-sama tetap teguh, tetap kuat, setia. Kita menyelesaikan rencana Tuhan di dalam panggilan setiap kita. Amin. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan Bapak Ibu. Bagaimana hati seorang ayah yang rela berkorban untuk orang lain. Hingga harus merelakan anaknya yang tunggal. Gitu ya, mari kita saksikan bersama. Silakan multimedia video yang ketiga.
respon kita terhadap kasih-Nya yang besar? Bagaimana respon kita kepada pengorbanannya? Mungkin itu terjadian 2000 tahun yang lalu. Kita hanya mendengar cerita. Tetapi sesungguhnya hati Bapa pun menangis bersama dengan anaknya. Di Jumat Agung ini, mari kita berbalik dari jalan kita. Ketika kita merasa sudah jauh dari Dia, kita kembali Bapak Ibu. Dan sepenuhnya menaruh percaya kepada Yesus. Dia yang memberi hidup kekal kepada kita. Dia pula memberi nyawanya untuk kita. Mengganti dosa yang kita lakukan. Dia memberi keselamatan, saudara. Sehingga kita nih dapat hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Karena itu muliakanlah Tuhan. Amin. Muliakanlah namanya. Amin. Dia en Jerusalén, de soldados la habían pasado que no sé, mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Santa María, dolorosa, for the way of suffering, like a light to my fire, like a king. But it just doesn't of His love for you.
Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Hari ini kita ingin menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib dan menerima perjamuan kudus sebagai tubuh dan darah Kristus yang dipecahkan, yang dicurahkan bagi kita. Yesaya 53, 4-5 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang kau kerjakan, ku miliki. Karya penebusan yang kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang kau kerjakan, ku miliki. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku miliki. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Pegang roti di tangan dan mari dengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala sebagai tanda kita menghargai tubuh Kristus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh yang terpecah, hidupku telah diperbaharui Tuhan. Keluargaku telah diperbaharui Tuhan. Kesehatanku diperbaharui Tuhan. Hidupku berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Inilah tubuh yang terpecah, kita terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan makan roti bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah, kita agungkan Dia, muliakan namanya. Pengorbanan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita, agungkan Dia. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Bapa kami dalam surga, hati kami penuh dengan syukur. Roti yang kami makan, anggur yang kami minum adalah harga yang sangat mahal, yang tidak sanggup kami bayar dengan harta apapun Tuhan. Namun Engkau Yesus membayarnya untuk kami. Terima kasih Tuhan, untuk bilur-bilur-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan. Hubungan kami dengan Bapa disembuhkan, dipulihkan. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu mengalir dalam setiap kami, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, Anak Domba Allah, yang telah menang atas maut. Kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang dahsyat,
Seluruh jemaat yang telah ditebus, dimerdekakan. Haleluya, mereka bersuka di dalam Engkau Tuhan. Hari ini terjadi penebusan, kemenangan bagi kami semua. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan sebentar jemaatmu juga akan memberikan persembahan, persepuluhan yang terbaik. Tuhan, Engkau mengurapi setiap apapun yang jemaatmu berikan Tuhan. Boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini. Berkati jemaatmu dengan heran, dahsyat, naik level, berlimpah di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami yang berkemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Children of Blessing atau CHOBI setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing jam 7 pagi setiap hari Senin melalui link Zoom di bawah ini. Passover Concert 5 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri ya. Jangan lupa besok hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Ya, yang susah-susah, yang derita-derita berakhir hari ini. Amin. Kita Minggu mau merayakan kebangkitan. Nah, gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu hadir kembali bersama dengan bawa teman-teman. Nanti kita ada souvenir juga di hari Paskah besok. Anak-anak juga ada mengadakan ibadah Paskah ya. Dan morning worship besok kita liburkan karena persiapan untuk Paskah. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa kembali ya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan, untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kami Tuhan hari ini pulang bersuka cita Bapa, karena Tuhan kami mendapatkan yang terbaik Tuhan. Karena kami mengetahui Engkau Allah senantiasa mengasihi kami melebihi siapapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah dengan iman, jangan ragu dan Engkau akan menerimanya. Terimalah rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita di surga. Terimalah cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di kayu salib untuk memberikan kita keselamatan, kemenangan. Kita yang miskin telah menjadi kaya di dalam Dia. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing saudara, yang akan terus menemani saudara, yang akan terus menyertai saudara, memberkati saudara mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuat senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di hari Minggu. Karya penebusan
yang kau kerjakan di hidupku, membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak